kendala teknis mengenai audionya. Apakah suara sudah terdengar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Memang delay. Assalamualaikum. Apakah suara sudah terdengar? Sudah oke, baik. Baik, mohon maaf sebelumnya dengan ada kesalahan teknis sedikit mengenai audionya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya setelah mungkin agak drama sedikit ya mulai IG Live siang hari ini. Semoga akan lancar ke depannya. Pasti super excited banget menyambut hari ini karena kita akan berbincang seru seputar cedera kepala dengan guru kami tercinta, Profesor Dr. Yuyun Yueniwati, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi Konsultan. Langsung aja kita sebelum saya menyambut narasumber kita hari ini, terlebih dahulu, nama saya Dr. Putri Amelia Rizky, panggilan saya Mel. Saya adalah Presiden Radiologi FKUB. Baiklah, mungkin karena sudah terlalu banyak delaynya hari ini, langsung saja kita terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di IG Live kita siang hari ini. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini, guru kami tercinta, Profesor Dr. Yuyun Yueniwati, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi Konsultan. Selamat sore, Prof. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mel. Selamat siang, Prof. Alhamdulillah. Selamat siang. Baik, sehat, Prof, hari ini, Prof? Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Prof atas waktunya. Dengan kesibukan Prof masih sempat menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami di IG Live perdana kita ya Prof ya. Sama ya Prof, alhamdulillah. Biasa ya kalau ada drama sedikit yang lagi join sekarang kita mohon maaf ya. Mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Baik Prof, mungkin boleh disapa dulu Prof teman-teman kita Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ya sudah join di IG Live perdana kita. Mohon maaf tadi sempat ada drama, ada trouble sedikit, tapi semoga kedepannya akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan sedikit kurikulum fiktif dari narasumber kita hari ini. Dr. Prof Yuyun itu adalah dosen kami di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan ketua dari Neuroradiologi Indonesia ya Prof ya. Kemudian beliau juga sebagai wakil presiden dari Indonesian College of Radiology. Beliau juga seorang dekan Fakultas Kedokteran dan Public Health dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah Prof, langsung saja kayak sepertinya Prof ya kita memulai acara kita siang hari ini. Sebelumnya kita lihat kembali ke topik kita dulu ya Prof ya. Hari ini tentang imaging traumatis pada cedera kepala kok traumatis. Dari topiknya sendiri itu udah mengundang banyak pertanyaan ya Prof sebenarnya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke pemaparan yang lebih lanjut tentang cedera kepala, berarti dari judul itu tertera bahwa ada yang traumatis dan non traumatis ya Prof. Boleh Prof dijelaskan sedikit tentang traumatis dan non traumatis? Terima kasih. Ya, terima kasih Mel. Gak usah stres ya Mel. Kita stres nih soalnya tadi sempat ada drama itu tadi ya. Kita nyantai aja ya yang lagi join ya. Jadi kita topiknya siang ini tuh tentang cedera kepala traumatis. Tadi Dokter Mel udah bilang ada traumatis dan ada non traumatis. Bedanya cuman gini, kalau traumatis itu berarti ada benturan di kepala, bisa karena kecelakaan,
atau jatuh gitu ya. Nah, kalau yang non traumatis itu sebabnya karena sebab yang lain dari benturan tadi. Jadi misalnya infeksi, terus kemudian misalnya iskemik karena stroke, karena tumor atau neoplasma, gitu deh Mel. Oh baik Prof. Mungkin yang kedua ini Prof, sebagai pengalaman saya ya Prof, sebagai dokter IGD sebelum masuk di PPDS itu suka kesulitan atau pusing, bingung kalau datang pasien dengan cedera kepala. Aduh, imaging apa nih yang mau kita lakukan? Apakah fotoskal bisa untuk mendeteksinya? Apakah kami sebagai dokter umum bisa meminta CT scan gitu Prof? Terima kasih ya. Jadi ini mungkin mewakili pertanyaan semua ya. Jadi imaging itu memang punya peranan yang penting pada penata laksanaan untuk diagnosis cedera kepala traumatis. Imagingnya itu bisa mulai dari konvensional. Di sini saya sebut konvensional tuh yang tadi dokter Mel bilang skal atau schedule itu konvensional. Jadi yang sangat sederhana ya, karena kita hanya melihat pada satu sisi aja. Terus kemudian ada yang sekarang menjadi imaging of choice-nya CT scan. Terus kemudian ada lagi yang lebih lanjut MRI gitu Mel. Dan kalau tadi boleh minta apa enggak boleh dong? Boleh dong ya Prof. Ini tahu ya Prof ya. Baik. Terus kan kita nih sebagai radiologi klinis Prof, berarti data klinis dari pasien itu sangat mempengaruhi ya Prof untuk apa yang kita lakukan, imaging apa yang sangat penting ya. Nanti ini saya pesan buat kalian, kan di sini banyak nih dokter umum, mungkin ada dokter muda. Jadi kalau kirim foto ke radiologi jangan lupa tulis klinisnya apa, karena nanti itu akan menentukan diagnosisnya. Baik Prof. Nah, mungkin sepertinya sudah cukup beberapa pertanyaan pembuka ya sebagai pemanasan kita siang hari ini Prof. Akan membuka sesi tanya jawab dan langsung bisa ditanyakan kepada Prof Yuyun, dan mohon ditulis di kolom chat, nanti kami akan pilih, mungkin akan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin langsung saja ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu ya Prof. Mungkin Prof Yuyun akan memaparkan sedikit atau men-sharing sedikit tentang mungkin kuliah singkat ya Prof ya mengenai imaging pada cedera kepala traumatis. Kepada Prof Yuyun, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Jadi judulnya bukan kuliah kayak ya, karena kita mau yang santai-santai aja tapi santai yang bermanfaat. Mungkin slide-nya bisa Dr. Mel. Nah di sini tadi sudah di pendahuluan saya udah ngomong ada cedera kepala itu ada traumatis. Kita ke yang ya, jadi imaging of choice-nya itu CT scan. Kenapa CT scan? Karena CT scan ini untuk darah itu sangat sensitif ya. Jadi pokoknya kalau CT scan warna dense itu darah. Kita bisa lihat nih di gambar itu ya. Jadi darahnya itu bisa di intraparenkim. Intraparenkim itu berarti di dalam otaknya. Jadi di dalam jaringan otaknya. Terus kemudian bisa intraventrikel, bisa subarachnoid, di ruang subarachnoid, bisa subdural dan bisa epidural. Itu di bawah, nanti semua bisa lihat ya, yang di atas itu gambaran CT scan potongan aksial. Yang di bawah itu adalah ilustrasinya. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat kan ya, jadi ruangan-ruangan yang saya sebutkan tadi. Kalau epidural itu bentuknya khas ya, dia ada di ruangan di ekstraaksial namanya. Terus ada yang nomor 2 subdural, subarachnoid, di ruang subarachnoid, dan intracerebral hemorrhage atau perdarahan intracerebral. Ya. Paham kan ya kalau dari situ ya, kelihatan ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi, tuh lihat tuh. Jadi ini CT scan, saya bilang kenapa sih kok jadi imaging of choice. Tadi saya udah langsung gambarnya putih, hyperdense, kelihatan jelas gitu. Dan juga CT scan, kenapa? Karena CT scan itu cuma membuat aksial, kemudian akan direkonstruksi menjadi koronal dan sagital, bisa juga dibuat 3 dimensi ya. Jadi makanya cepat. Aksial tuh seperti itu, yang seperti biskuit ya, di atas itu kan gambar kayak
biskuit nih ya. Terus kemudian di bawah itu ada potongan koronal gitu ya. Jadi kenapa dia gitu, dan CT scan ini bagus untuk tulang karena kan kita mau lihat frakturnya di mana. Kalau di skal tadi, foto skal susah ya kan, karena superposisi. Tapi kalau pada CT scan itu kita bisa lihat brain window dan bone window. Oke, kita bisa lanjut gambar berikutnya. Contoh yuk. Nah itu skal ya. Jadi ini contoh dari foto skal pasien trauma. Dilihat ya di situ ya. Jadi karena dia konvensional kita hanya bisa ya. Nah kita minimal untuk kasus trauma itu 2 posisi, bisa skal apilateral atau skal oblik misalnya. Pokoknya 2 posisi. Jadi kita lihat misalnya pada kasus ini fraktur yang mana gitu, kita bisa ya. Kita lanjut. Nah nih berikutnya, nah ini kan CT scan ya, tadi saya bilang potongan aksial ya. Yang atas itu adalah contoh dari subdural hematom ya. Gambarannya lentiform ya, bentuknya seperti lentiformis. Bisa dilihat di situ ada fluid level. Jadi perdarahan ini aktif. Terus kemudian kita juga bisa melihat efek masanya. Jadi karena di situ ada yang enggak normal kan, jadi ada darah yang perdarahan yang aktif di ruang subdural, kita bisa lihat efeknya apa. Efeknya ternyata lainnya itu terdorong, jadi itu namanya herniasi subvaksin. Nah, itu harus dilaporkan kepada klinisi karena pelaksanaannya. Yang di bawah itu perdarahan intraventrikel. Jadi bisa kelihatan nih belum nanti intraventrikel karena ada darah, jadi ventrikelnya melebar, jadi ventrikulomegali atau hidrosepalus, dan parenkim otaknya jadi sempit-sempit nih, jadi itu yang disebut dengan udem. Ya, lanjut Mel. Epidural. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi ini ya dokter mungkin yang pernah di IGD kan, kasus ini paling sering, dan sebagai dokter di IGD kita harus tahu. Kenapa? Karena ini yang namanya epidural hematom. Ini butuh penanganan segera karena yang ruptur itu arteri ya, ditangani cepat sekali meluasnya dan cepat sekali terjadi herniasi. Ya kalau kita ketemu gambaran hematom, cari frakturnya yang mana ya, karena pasti di situ ada frakturnya karena di situ yang pecah adalah arteri media media. Paham ya semuanya ya? Paling sering sepertinya Prof ya di IGD. Di IGD makanya ini dibantu dengan klinis juga Prof, klinis pasiennya ya, seperti apa. Kalau, makanya tadi radiologi jangan sendirian, tapi lihat juga klinisnya. Tetap sebagai dokter tuh harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, terus kemudian dilengkapi dengan radiologinya, imagingnya. Lanjut ya Prof. Lanjut ya. Nah kalau ini lihat ya di situ kan ini scan kepala nih, potongan aksial lagi. Lihat di tepi-tepinya itu ada yang hipo. Kalau tadi kan hiper nih, hipo. Itu ada namanya subdural higrom ya. Terus ada yang putih-putih, ya lesi hiperdens yang mengisi sulsinya. Ini yang namanya subarachnoid hemorrhage ya, perdarahan subarachnoid ya. Terus kemudian yang bawah dilihat ya. Nah ini radiologi itu suka sign-sign. Iya, saya suka banyak sign. Imaging sign itu namanya salt and pepper sign. Jadi imajinasi itu, ya Bro. Ya, jadi itu kontusional hemorrhage ya. Jadi nanti kalau di radiologi mungkin yang sudah dokter muda, yang sudah dokter ingat radiologi itu paling suka sign. Kalau di sini ada salt and pepper sign, ada nanti kalau di abdomen ada herringbone ya. Kita membayangkan dengan sesuatu itu paling gampang, clue yang paling gampang untuk belajar radiologi. Ada herniasi juga, lesinya di mana, lokasinya, terus kemudian efek masanya harus dilaporkan juga sehingga nanti kita penata laksananya bisa tepat. Nah, sudah kayaknya ya.
Kayaknya kita singkat-singkat gitu, tapi Stop, semoga Mbak. Stop, Mbak. bermanfaat ya. Baik Prof, ini boleh untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sini untuk bertanya di kolom komentar, boleh ditinggalkan di kolom chat biar langsung bisa ditanyakan kepada Prof Yuyun. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan, mungkin 5 ya Prof ya. Boleh. 5 pertanyaan untuk dijawab sama Prof. Boleh ditinggalkan di kolom chat, kolom komentar pada mungkin yang ada yang ingin ditanyakan. Sudah masuk Prof sepertinya. Dari akun Aditya 88. Pertanyaannya Aditya. semisal, halo Mas Aditya. Semisal ada pasien dengan GCS-nya turun, kemudian gelisah, apakah nanti mempengaruhi pengambilan gambarnya kalau pasiennya bergerak-gerak, Prof? Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya Aditya 88. Ini maksudnya Aditya lahirnya 88 ya. Sepertinya, Prof. Aditya jumlahnya 88. Mungkin bisa jadi, Prof. Makasih ya Aditya. Jadi memang kalau gerak itu akan berpengaruh pada pengambilan gambarnya, pada hasil gambarnya. Tapi ingat ya nanti ingat yang dulu pernah jadi koas, mungkin pernah ngantar pasien ke jaga di UGD ya. Kita belum selesai lagi mikir nih, lagi naruh pasien. Ternyata persiapannya lebih lama daripada pelaksanaan CT scan-nya. Jadi scan itu cepat sekali, jadi nggak sampai 5 menit kita mengambil aksial, terus kemudian nanti bisa direkonstruksi menjadi koronal dan sagital dan 3 dimensi juga bisa. Gitu ya Adit ya, semoga menjawab pertanyaannya. Wah, enak sekali nih. Ayo kalau yang pengen bertanya silahkan bertanya di sini, secara langsung akan dijawab sama Prof Yuyun. Ini sepertinya ada pertanyaan Prof dari tuan rumah, sepertinya Prof dari Mas Aldo. Ya nggak apa-apa, ini Dokter Aldo ini temannya Dokter Mel ya. Jadi dia bertanya tentang mendengar istilah fluid level. Itu maksudnya bagaimana ya, Prof? Tadi pada contoh gambar ya, Dokter Adi ya. Ini pada contoh gambar itu kan ada subdural hematom tadi kan, terus ada fluid level. Jadi maksudnya ada yang hipo dan ada yang hyperdense ya kan. Tadi tidak semua hyperdense, itu menunjukkan ada level, artinya perdarahannya itu aktif seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Wahyu PJ, username-nya. Izin bertanya Prof, pada perdarahan di valve cerebri, bagaimana membedakan perdarahan subarachnoid dengan subdural? Terima kasih Prof. Jadi EDH dan SDH itu bentuknya beda ya tadi ya. Lihat ya, kalau dan bisa terjadi pada sisi yang bersamaan. Jadi kalau EDH kan gambarannya seperti tadi ada biconvex, lentiformis ya. Membedakannya dari bentuknya seperti itu. Jadi kalau SDH dia itu bisa lebar, bisa melewati sutura ya. Kalau EDH nggak bisa ya. Dan bisa, ingat ya, bisa terjadi pada sisi yang sama, EDH dan SDH itu ya. Perdarahan akut warnanya putih ya, jangan lupa ya. Setelah kita live ini, semua yang join harus tahu. Jadi kenapa kok pilih CT scan sebagai imaging of choice pada trauma? Karena paling gampang untuk lihat perdarahan akut, warnanya putih. Terus kemudian cepat ya. Tadi tanya kenapa kok CT scan biar kalau gerak-gerak nggak lama, nggak sampai 5 menit. Dan karena cepat dibuat aksial, bisa direkonstruksi koronal dan sagital. Gitu Daniel ya. Wah, sepertinya banyak banget yang bergabung dong. Izin bergabung Dokter Radiologi dari UNS Solo. Halo, selamat siang. UNS, UNS banyak siang. Dari Dokter Arif juga. Dokter Arif bergabung di sini. Selamat datang. Boleh ditinggalkan di kolom chat kalau ingin bertanya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Akwin Fahmi. Prof, trauma bisa dilihat dari apa saja nggih Prof? Semisal dari warna atau pattern atau yang lainnya. Ini Pak Akwin ini dosen. Jadi Pak Akwin ini FK. Jadi hasil CT scan bisa dilihat apa? Jadi dilihat dari semisal dari warna atau pattern gitu. Bisa. Jadi CT scan nanti Pak Fahmi kapan-kapan main ya ke radiologi ya. Jadi kita lihat itu CT scan itu beda. Jadi kita ada gradasi warnanya memang Pak Akwin ya. Karena Pak Akwin ini teknologi kedokteran. Jadi pasti
beliau berminat sekali untuk belajar tentang gradasi. Jadi ada mulai dari hyperdense sampai hipodense dibedakan. Jadi misalnya perdarahan akut itu warnanya bright, benar-benar bright. Terus kemudian tadi kayak subdural higrom warnanya hipo. Kim warnanya ISO kita sebutnya. Itu Pak Akwin ya. Kita kapan-kapan nanti bisa bikin penelitian ya sama Pak Akwin. Iya beneran. Iya. Wah, ini ada sudah bergabung juga dari Unpad. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dari semisalnya ada perdarahan yang bersamaan dengan EDH dan SDH pada satu sisi. Bagaimana membedakannya, Prof? Sudah ya, Prof ya. Baik, sudah dijawab. Baik, Prof. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin boleh ditinggalkan di kolom chat. Menarik sekali, Prof. Kata dokter. Ayo Pak Akwin, kita bikin penelitian nih. Ini banyak nih temennya Dokter Mel ini banyak yang bisa diajak penelitian ya. Kita bisa bikin karena memang radiologi itu dekat ilmunya ya dengan teknologi kedokteran. Sepertinya semua ilmu ya, Prof. Dulu saya mikirnya radiologi itu ya maksudnya baca foto. Ternyata pas waktu masuk semuanya dari kepala sampai kaki ya, Prof. Banyak sekali yang harus dipelajari. Dan terkait dengan banyak, kita juga ada fisika medisnya. Oh iya, fisika medis banyak sekali yang dipelajari di sini. Iya. Boleh nanti di sini kita jangan lupa nanti di follow permanen ya, jangan cuma hanya di follow sebentar. Nanti kita akan insya Allah semoga aja punya kesempatan selanjutnya akan terus melakukan acara, akan sharing banyak materi-materi yang perlu kita sharingkan kepada teman-teman dokter umum, dokter muda maupun PPDS. Jadi pasti pengen kan ya, nah sebagai dokter umum itu paling tidak pada kasus, karena kan paling trauma itu paling banyak. Paling tidak kita kapan kita melakukan CT scan, terus kemudian interpretasinya tadi paling tidak kan CT scan kita tahu ada perdarahan, misalnya ada perdarahan, tahu perdarahannya di mana ya, apakah di intraaksial atau intraparenkim atau ekstraaksial. Tadi yang ekstraaksial kan ada EDH, ada SDH, ada IVH ya, ada SAH seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Kalau CT scan serial ya, Prof, atau ada berapa lama maksudnya jeda untuk melakukan CT scan yang aman pada bayi atau anak? Ya, jadi tergantung ya. Jadi CT scan itu ada radiasinya, ada kita pakai X-ray, ada radiasinya. Jadi mesti kita pikirkan benar-benar kalau kita mau melakukan CT scan gitu. Tapi penting gini, keuntungan harus lebih banyak daripada kerugiannya. Jadi kalau ya kita harus melakukan CT scan karena kan kita mau melihat kalau misal ada perdarahan, pasien dengan penurunan kesadaran di mana dan berapa cc volumenya, apakah ada efek masanya, jadi ada herniasinya kah, ada hidrosepalus, ada udem seperti itu. Terus berapa lama boleh dilakukan tergantung klinisnya ya. Jadi misalnya kalau misalnya pasien anak trauma, kita ketemu SDH, nanti post operasi harus untuk melihat seberapa efek dari operasinya, seperti itu ya. Baik, sepertinya sudah cukup 5 pertanyaan ya, Prof. Atau ada lagi yang ingin bertanya, monggo silahkan. Mumpung ada Prof Yuyun, kita bisa bertanya lagi kepada teman-teman, kepada Prof Yuyun dari teman-teman semua mengenai kebingungan. Teman-teman dari UNS ini lagi sibuk. Prof. Ya, karena membantu, besok kan kita ada acara PKB-nya neuroradiologi. Oh iya, Prof. Nah, ini panitianya dari teman-teman residen UNS. Jadi selamat siang nih residen. Selamat siang semuanya yang sudah bekerja, yang sedang bergabung sini. Terus mungkin dari teman-teman yang mau mendaftar ke sini boleh bertanya mengenai topik kita hari ini yang saat ini sudah mungkin ada yang bergabung bersama kita, yang ingin bergabung bersama keluarga besar radiologi UFKA-UBI Malang. Atau tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi Prof selain di sini suka sering keliling ya, Prof ya, ke Solo, ke Solo, terus jalan-jalan lagi kemana-mana. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya?
selesaikan sampai di sini. Mungkin nanti kita akan ada lagi ya? Ada lagi. Enggak masuk sini sepertinya. Izin bertanya Prof, kalau untuk bayi terkadang ada kejadian jatuh dari tempat tidur, tetapi di kepala tidak ada jejas yang jelas. Apa perbedaan antara perdarahan kepala pada bayi dan dewasa? Nah, ya ini juga sebenarnya saya pengen bertanya Prof, karena kan anak nggak bisa ngomong ya Prof, sakit kepala, mau muntah, mau mual, itu apakah memang anak dengan usia di bawah sulit untuk mengatakan bahwa saya sakit, ini apakah kita punya indikasi yang kuat untuk melakukan CT scan? Iya betul sekali. Jadi kalau memang ya hati-hati ya yang punya bayi-bayi nih, kelihatannya yang bergabung nih masih punya bayi-bayi. Saya punya bayi. Jadi kalau bayi itu memang kita hindari ya gimana caranya supaya dia nggak jatuh. Jadi sebaiknya memang tempat tidur itu jangan tinggi-tinggi ya Prof. Jangan tinggi-tinggi. Terus kalau misalnya jatuh kena kepala dulu, jas-jasnya nggak jelas, boleh dilakukan CT scan biar kita pasti. Apalagi kalau ada jejas ya, ada jejas, terus kemudian ada defisit neurologis, tiba-tiba dia kejang atau ada penurunan kesadaran, ya perlu kita lakukan imaging ya. Perbedaannya sama. Jadi kalau tadi perdarahan pada brain itu kan ada intraaksial atau ICH perdarahan, terus kemudian ekstraaksialnya EDH, SDH gitu ya. Terus kemudian ada subarachnoid hemorrhage, ada perdarahan intraventrikel, itu sama antara bayi dan dewasa. Cuman bayi itu tadi suturannya masih terbuka ya. Jadi masih memungkinkan kalau misalnya nggak ada CT scan misalnya kita lakukan bisa USG ya kepala, walaupun memang USG ini harus hati-hati karena operator dependen. Jadi kalau misalnya aku yang melakukan dengan Mel yang melakukan beda hasilnya ya Mel. Iya Prof. Boleh lah Prof ya, tanya lagi Prof, masih ada yang bertanya nih. Izin bertanya dari Dokter Ari. Otak cedera otak, cedera apa saja yang perlu semisal fraktur pada tulang kepala gitu. Jadi ya terima kasih ya Ari ya. Jadi kalau pada CT scan kepala itu tadi kan bisa ada brain window dan ada bone window. Ya, kita bisa mengevaluasi juga fraktur ada atau tidak pada kalvarianya ya, atau mungkin pada fasialnya. Kita bisa lihat frakturnya itu ada di tulang mana, misalnya temporal lah, frontal tuh bisa Adi. Terus kemudian kita juga bisa melihat soft tissue-nya, misalnya ada subgaleal hematom atau mungkin ada sepal hematom misalnya gitu, itu bisa dievaluasi. Nih ada satu lagi Prof dari Dr. Agnes Wanda. Selamat siang Prof, terima kasih atas sharing ilmunya siang hari ini. Mungkin adakah tips dan trik dalam membaca CT kepala trauma yang terkadang terjadi miss? Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Wanda ya. Jadi tipsnya sebetulnya bukan hanya jadi tips kalau kita membaca foto itu yang pertama sebetulnya anatomi ya. Jadi semuanya teman-teman tuh harus tahu dulu anatomi normalnya seperti apa ya. Jadi begitu kita ingat normal, maka kalau ada sesuatu di tempat itu yang nggak normal, kita caranya jangan sampai terlewat. Pasti yang dulu dokter muda itu kan diingatkan bagaimana, mesti ada checklist, lihat mulai dari luar misalnya atau mulai dari dalam, atau kalian bisa mulai dari kelainannya dulu, silahkan jangan terlewat. Misalnya dari luar berarti lihat ada nggak sesuatu di soft tissue-nya, terus kemudian tulangnya itu ada fraktur apa enggak, itu di bone window bisa dikonfirmasi dengan 3 dimensi. Jadi kita bisa bikin 3 dimensi yang bagus ya, saya nggak ditunjukkan di situ ya. Terus kemudian melihat masuk lagi ke dalam, lihat ruangan-ruangan tadi, epidural, terus kemudian intraparenchymnya, lihat ventrikelnya, terus kemudian lihat bandingkan kanan kiri misalnya. Jadi kalian akan tahu. Jadi kalau misalnya susinya jadi sempit-sempit, visura silviknya, herniasinya, jadi herniasi misalnya midline-nya shift berapa, itu herniasi subvaksin atau herniasi transtentorial.
ke bawah, setinggi apa gitu sangat sampai lupa. Gitu ya Dr. Wanda ya. Baik, terima kasih Prof. Sepertinya kita harus ini Prof memberitahu bahwa saat ini kita di RSSA tuh sudah ada imaging terbaru ya Prof, ya, transcranial imaging ya Prof, yang kemarin sempat di demokan ya Prof ya, bersama PPDS. Nah itu apakah USG kepala pada orang dewasa keuntungannya apa Prof? Transcranial imaging itu kita gunakan USG, sebenarnya di mana-mana juga ada sih Mel. Jadi cuman mungkin teman-teman sekalian belum terbiasa untuk mengerjakan. Jadi transcranial imaging itu kita menilai sistem vaskuler pada otak ya dengan menggunakan USG gitu. Kita bisa menilai circulus vilisi, ingat ya circulus vilisi ya, arteri cerebri anterior, cerebri media, terus kemudian cerebri posterior. Kita bisa melihat ini non invasif karena itu menggunakan USG. Nanti bisa dilihat apakah ada stenosis, apakah ada feeling defect, aliran yang tidak lancar seperti itu. Itu namanya transcranial imaging atau transcranial Doppler ultrasound ya. Nanti kita mau di Mars berikutnya rencananya mau bikin workshop nih. Workshop keren ya Prof ya. Karena semuanya kalau radiolog harus bisa. Wah, iya baik Prof. Berarti ternyata ada namanya USG kepala pada orang dewasa, bukan hanya kepada orang dewasa juga bisa. Satu lagi Prof, boleh. Mungkin waktunya masih ada nih, masih sekitar 5 menit lagi, 4 menit lagi. Kita sampai besok ya. Oh ya, sampai besok, enak ya Prof. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau ada pasien ICH dan trauma, bagaimana membedakan pasiennya ini kecelakaan yang menyebabkan ICH atau dia ICH karena stroke? Dan terjadi kecelakaan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan advance ya Prof. Berbeda. Gak apa-apa. Jadi kalau stroke itu ingat, stroke itu definisinya adalah kalau yang perdarahan berarti ruptur pembuluh darah. Berarti harus ada di teritori arteri Mel. Makanya tadi saya harus tahu nih di mana arteri cerebri anterior, cabang-cabangnya di mana. Cerebri media cabangnya di mana. Jadi kalau stroke kita harus tahu dia di teritori apa. Yang pecah itu arteri apa gitu atau segmen apa. Seperti kita itulah ya, ini advance lagi nanti. Pusing ya Bro. Saya emboli kan kita bisa menentukan. Kan emboli luas, berarti ini yang buntu gitu ya, yang stenosis atau yang obstruksi itu di mana, cabang apa, akibat ya baik Prof, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan. Ini ada satu lagi pertanyaan tentang terkadang kita menemukan incidental finding adanya plak pada arteri karotis. Apakah ada signifikansi klinis? Ini kayaknya agak harus ya. Jadi kalau kita lagi USG coli, kemudian kita tiba-tiba ketemu incidental findingnya pada arteri karotis harus disampaikan ya, sehingga klinisi itu bisa aware. Karena kalau ada klasifikasi terus kemudian kemungkinan nanti mungkin sekarang belum ada klinisnya, tapi pada masa mendatangnya bisa ada klinisnya gitu Mel. Finding tuliskan ya. Jadi kadang-kadang kita dapat bonus ya kalau kita mencari apa dapatnya apa itu bonus. Tapi memang ada Prof yang mungkin selama saya mengamati di sini itu ada yang kakak senior saya yang sangat rajin, mungkin yang melihat mencari satu dia pasti menemukan sesuatu yang lain. Asal jangan dicari-cari loh. Ternyata kamu cari apa, dapatnya apa. Berarti kan ya, itu bukan hanya di foto USG itu, misalnya di foto polos juga ya, foto polos banyak. Kamu nyari apa, misalnya tujuannya cari apa, ketemu yang lain. Misalnya yang paling sering tuh mungkin pasien kolik, kita kepinginnya nefrolitiasis, ketemunya polilitiasis ya harus tulis ya. Atau COVID pada kolumna vertebrae BOF ya Prof. Pokoknya apa yang tervisualisasi di sana kita harus sampaikan ke klinisi ya Prof ya. Baik, ya ampun, terima kasih sekali Prof untuk pelajaran hari ini. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai apa tadi yang sudah diberitahu sama oleh Prof Yuyun. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung
kita yang perdana ini ya Prof ya. Perdana ya ini. Perdana Prof. Semoga mungkin ada yang Tapi kedua, yang ketiga ya Prof ya. Harus dong. Harus ada yang kedua dan ketiga mungkin dengan halo. Mari bergabung bersama kita di sini di Radiologi UB Malang. Terbuka, ayo semua bergabung menjadi keluarga besar kita di sini. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Prof Yuyun. Mungkin di sini juga sudah banyak bergabung teman-teman dari PPDS, dari Unpad tadi, dari Unpad, UNS, dari UGM, dari UGM juga. Bahkan tadi ada beberapa, ada Dr. Rahmi, Prof. Dari ada Dr. Rahmi, ada Dr. Rahmi yang bergabung. Dr. Rahmi. Ada Dr. Rahmi, ada Dr. Arif, tadi Dr. Arif juga. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih setelah di IG Live kita di sini. Semoga bermanfaat. Kita akan bisa melanjutkan acara ini ya Prof, yang acara kedua dan ketiga dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis karena ini masih perdana. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu ya Prof. Semoga pandemi ini segera berakhir. Biar kita bisa temu langsung ya Prof. Kangen ya Prof. Jalan-jalan sambil cari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.